Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, bertemu kembali ya sama saya Dian Rana yang setia memberikan info tentang ibu kota Nusantara. Saya mengajak semua untuk mengunjungi acara Nusantara AgriFest 2023, sebuah inisiatif luar biasa dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, acara ini berlangsung di lapangan Gelora Remaja Margomulyo, Samboja Barat, 2 hari ya, tanggal 25 sampai 26 November tahun 2023. Nah ini dihadiri lebih dari 500 petani dari wilayah Ibu Kota Nusantara. Staf ahli Gubernur Kalimantan Timur, Sekda Kutai Kartanegara, Ibu Bapak yang hadir pada undangan ya, pada pagi hari ini. Wabil khusus rekan-rekan Ibu dan Bapak para petani Ibu Kota Nusantara, sehat semua Pak? Sehat. Mantap pokoknya. Anak-anak saya yang menggunakan seragam pramuka, sehat semua anak-anak? Alhamdulillah. Jadi yang pertama, ini hujan rintik-rintik ini sepertinya barokah buat kita semua. Jadi saya harapkan deklarasi yang tadi disebutkan oleh Ibu Bapak, rekan-rekan saya para petani ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain forum dan pameran, Nusantara AgriFest menghadirkan kesenian daerah, pentas musik, dan seniman-seniman terkemuka. Dokumen. Ini beda brand. Ini udah rempah. Kalau ini enggak beda. Kalau ini udah rempah, kotaknya yang ini Pak. Ya, ya. Oke teman-teman, kita bertemu dengan Pak siapa Pak? Pak Agus Santosa. Pak Agus, satunya? Pak Siswoyo. Pak Siswoyo. Ini apa tadi kita tanya? Langsung merdeka ya. Apa namanya? AgriFest ini apa sih Bang? Apa? Tujuan berkelanjutan yang ada di AgriFest ini apa sih Bang untuk kelurahan Sungai Merdeka? Tujuan utama kita menyesuaikan dengan rencana desain tata ruang bahwa untuk IKN itu PP7 sebagai pengembangan industri pertanian. Dan oleh sebab itu kiranya nanti ke depan itu kita sudah perencanaan ke arah sana, yang mana Sungai Merdeka itu sangat luas, kurang lebih 11.030 hektar. Nah, ini sangat luar biasa sehingga dan kemudian sekarang sudah kita untuk perairan, untuk segi pengairan sudah kita tata dan tinggal mengembangkan segi tanaman apa yang rencana kita tanam, dan sebagian yang sudah kita tanam seperti ini ada buah, ada sayur sangat potensial di sana, dan kemudian mudah-mudahan harapan saya sebagai lurah-lurah ke depan yang bisa dikembangkan lagi lebih baik lagi untuk warga masyarakat dan kemudian juga untuk kebutuhan pangan dari ibu kota negara itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi permasalahan untuk saat ini itu adalah masalah legalitas surat tanah dan kemudian banyaknya kawasan Tahura, karena 60% masuk kawasan Tahura wilayah kami. Kemudian di sisi lain, selain untuk sisi pertanian dan perkebunan, Sungai Merdeka juga tidak kalah sebenarnya apabila dikembangkan dari pariwisata. Di sana ada waduk
Akan tetapi perlu, waduk sekarang ini perlu direvitalisasi, dikembangkan untuk wisata, dan selain itu juga untuk kebutuhan baku air di wilayah Samboja. Kemudian juga kedepannya harapan kami selain untuk pengendali banjir, untuk wisata dan kebutuhan air baku untuk PDAM, itu harapan-harapan kami ke depan. Dan selain itu juga ada sumber air panas. Ada sumber air panas yang mana itu sepanjang jalan menuju air panas itu banyak pohon aren dan hasilnya juga untuk masyarakat sekitar. Akan tetapi permasalahan kembali lagi itu masuk dalam kawasan Tahura, yang mana itulah permasalahan-permasalahan yang di Sungai Merdeka dan potensi yang ada di sana, dan ini hasilnya sangat luar biasa apabila itu terus dikembangkan ke depannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bertemu juga dengan Pak siapa Pak? Sumadi. Pak Sumadi dari Kecamatan Sepaku. Sepaku. Kontribusi Sepaku terkait Agrifest Nusantara di 2023 yang dilaksanakan tanggal 25 dan 26 November ini. Yang di depan sejauh ini agak jongkok ya, yang di depan agak jongkok, yang di depan agak jongkok, biar yang di belakang kelihatan ya. Alhamdulillah dari kami Kecamatan Sepaku sampai dengan saat ini kami Kesini lagi, ke tengah lagi. mengajak teman-teman kelompok tani untuk bisa bergabung, Teman-teman yang ada di menyatukan depan boleh visi-visi ke jongkok ya, depan. jongkok ya, Kami supaya kelihatan semuanya. akan bagaimana menyatukan visi tadi terkait pertanian siap. ke depan seperti apa. Ini. Alhamdulillah antusias masyarakat dari Kecamatan Sepaku. Sedikit ya, Dek ya. Kami tadi rombongan ada 100 1, orang 2, 3. dari berbagai macam elemen petani, langsung ada dari kelompok tani, ada gabungan yang memang aktif di bidang ketahanan Terima kasih pangan. semuanya, tepuk tangan dulu. Nah, selama ini kalau Luar biasa Adik-adik, pertanian terima nih, kasih banyak. susah nggak sih Pak Adik-adik airnya? boleh segera kembali ke tempat lagi ya. Pengairannya? Selanjutnya kita mau ada pengairan untuk di agenda Sepaku lagi. susah karena masih belum ada irigasi. Selama ini Oke. ini masih tanda hujan. Dari Ayo, duduk pagi dulu kami semuanya. masih tanda hujan. Kakak mau bagi-bagi Ada hadiah, tapi yang rencana nggak kali sih, ini Pak, dapat dengan semua. rencana dari Jadi pemerintah duduk gitu dulu tuh? ya semuanya ya. Irigasi atau apa? Boleh? Rencananya sih ada, cuma nanti kita tunggu. Boleh duduk dulu Ke adik-adik. depan memang terrealisasi terkait irigasi dan lain. Soalnya nanti kan pasti ada penataan terkait Yuk. bagaimana memaksimalkan hasil pertanian terutama padi. Oke, terima Makasih ya, Pak, kasih. waktunya, Pak. Semuanya Nama oke. saya Hamzah. Jadi kita saya nanti bagi-bagi Ketua Pemuda kuponnya ke Milenial belakang di sana. Kecamatan Ikut kakak yang di Muara sini, tapi urut per Kami kelas diundang dulu. untuk menghadiri Ya, kegiatan ini yang luar dari yang biasa, kelas keren. 3 dulu ya. Jadi harapan kami dengan Kakak-kakaknya kegiatan ini nih dulu. banyak pemuda lain Sekarang lebih yang kelas 3 boleh wawasannya, berdiri. mau Yang kelas 3 termotivasi berdiri. di terjun di usaha pertanian. Yang Karena kelas memang 3 kita boleh sedang krisis ibu-ibu kan, yang sebelah krisis pemuda untuk mau terjun ke pertanian. Kita bagi-bagi Ya, harapannya dengan souvenir di adanya belakang acara ini sana. pemuda-pemuda di khususnya Kalimantan Timur mau Ada-ada yang terjun di ke sini usaha ada yang kelas pertanian, 3. dan karena peluang Ya. bisnisnya Ini luar kelas berapa? biasa, kita mau 5, ada IKN sehingga Siap. peluang-peluang Yang di kelas usaha pertanian 3 itu lebih besar lagi ke depannya. Terima kasih ya waktunya. Oke teman-teman, di sini juga kita bertemu dengan Mas ya Mas. Musli. Nah ini gimana tanggapannya tentang acara ini Mas? Ya, saya di sini selaku pamuksaka dari Saka Taruna Bumi mewakili teman-teman. Kami melihat kegiatan Agrifest ini sangat bagus untuk awal pendasaran pengenalan generasi muda mengenai tentang pertanian. Karena selama ini generasi muda itu tidak terlalu mengenal tentang pertanian, dan hari ini kami melihat pertanian modern. Sehingga untuk teman-teman dari Saka Taruna Bumi mungkin lebih tertarik lagi untuk aktif di dunia pertanian. Harapannya? Harapannya kami dari generasi milenial yang akan mendatang, kami ingin terjun langsung untuk mengenal lebih jauh tentang petani modern. Itu lebih tepatnya di situ. Pertanyaan adalah tadi tentang teman-teman di Sepaku. Itu kan bilangnya saat ini adalah kesusahan tentang irigasi atau pengairan untuk pertanian. Nah, apakah ada upaya depannya otorita IKN untuk membantu masyarakat petani, Pak, khususnya dalam pengairan lahan-lahan atau untuk palawija? Iya, memang hambatan utama ya pertanian di IKN ini kan air. Jadi salah satu upaya yang kami coba lakukan, misalnya salah satunya adalah kegiatan pertanian yang hemat air, salah satunya ya. Misalnya kita sekarang sudah memberikan
bantuan ya dalam bentuk greenhouse dengan drip system, irigasinya itu dengan drip system sehingga menjadi lebih efisien dalam penggunaan air misalnya salah satunya. Tapi tentu ini hanya untuk pertanian skala kecil ya, skala halaman rumah ya. Pertanian-pertanian yang memang tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, problemnya di IKN ini walaupun kedepannya akan menjadi ibu kota negara, lahan-lahan pertanian di sana itu masih relatif luas ini. Berbeda dengan DKI gitu ya, sehingga dia tidak perlu memikirkan hal-hal yang lebih teknis terkait dengan sistem irigasi untuk pengairan pertaniannya. Tapi di IKN, di Sepaku, kita juga butuh itu untuk memastikan ketersediaan air di kawasan Sepaku itu. Problem yang paling mendasar yang dihadapi oleh oleh pertanian ya di IKN ini kan curah hujan tinggi, tapi air itu tidak bisa ditangkap oleh tanah gitu. Jadi tanahnya itu relatif poros ya, jadi nggak bisa menangkap air. Nah ini yang perlu dipikirkan bersama, bagaimana curah hujan yang tinggi terus air itu bisa ditangkap oleh tanah ini sehingga kemudian kita bisa manfaatkan itu untuk kegiatan pertanian. Selain juga tadi ya irigasi teknis itu juga harus dikembangkan. Jujur harus kami akui sampai sejauh ini misalnya kayak waduk yang di mana Sepaku Semoy itu kan tujuannya sebetulnya tidak dalam rangka untuk irigasi pertanian sebetulnya itu. Dia hanya sebagai salah satu cara untuk bisa memastikan kawasan di KIKN itu menjadi lebih dingin gitu ya, dengan memanfaatkan sistem jaringan di Sepaku Semoy itu misalnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menurut saya perlu dilakukan ya secara terintegrasi, dan ini menurut saya tidak bisa dilakukan oleh otorita IKN sendiri. Ini harus lembaga kementeriannya lain juga harus berkontribusi. Mungkin terkait dengan ini karena kebetulan di sini ada Direktur Kehutanan dan Budaya Air, mungkin bisa menambahkan nih Pak Pungki. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Langga, makasih Mas Dian. Untuk terkait dengan sumber daya air, tadi disampaikan Pak Langga bahwa di sana kan sebenarnya sudah ada bendungan Sepaku Semoy sama Intik Sepaku. Memang peruntukannya saat ini mostly satu buat dingin ya, yang kedua untuk suplai air bersih di IKN nanti akan ditransmisikan ke reservoir di KIPP, dari KIPP nanti diolah menjadi air bersih, tap water. Harapannya begitu buka keran bisa langsung minum. Memang kemarin ada wacana juga membendung beberapa sungai untuk keperluan irigasi pertanian. Jadi pertaniannya dialirkan dari beberapa bendungan dari beberapa titik di IKN. Sistem lain juga kemarin ada menggunakan sistem embung, jadi mau dibangun embung-embung di beberapa desa dengan harapan untuk menangkap air hujan pada saat hujan dan dia bisa menjadi sumber air bagi pertanian di sekitar. Nah memang konsep IKN ini kita desain sebagai harmoni dengan alam, terus kita menerapkan yang kita sebut sebagai nature based solution. Jadi pada saat kita tahu karakteristik curah hujan tinggi, tadi tanahnya begitu hujan dia langsung run off-nya juga tinggi, makanya dengan teknologi atau pengetahuan yang ada sekarang kita coba untuk membangun embung untuk menangkap air tersebut sehingga bisa dimanfaatkan baik oleh warga kota ataupun untuk keperluan pertanian. Yang pertama adalah target kita untuk IKN 75% kawasan akan menjadi kawasan hijau terbuka. 65%-nya itu adalah kawasan lindung dan 10% tekanan tanah. Ini yang tadi pertanyaan di awal bahwa bagaimana ketersediaan air untuk di sana. Problemnya memang tadi sudah disampaikan. Wilayah IKN itu tidak bisa menampung air, sebagian besar wilayahnya, karena tanahnya itu porus. Dan ini sangat penting bagi kita untuk nanti ke depan.
bagaimana mempertahankan dan menangkap air hujan. Itu yang paling utama. Karena kalau kita datangkan dari luar, berarti kita tidak akan bisa melakukan 25% itu kurang 10% itu kurang lebih sekitar 25.000 hektar. Ini sesuatu yang tidak gampang untuk dikelola. Tetapi pertanyaannya tadi, adakah tugas dari IKN? Tugas kami harus membuat yang 25% itu untuk ketahanan pangan dan diupayakan itu bisa mampu memenuhi kebutuhan IKN. Itu yang harus digarisbawahi. Caranya adalah teknologi harus masuk. Para pakar-pakar yang di bidang pertanian, bidang ketersediaan air ini kita harus betul-betul meng-hire mereka untuk membantu. Tadi mahasiswa, masyarakat, apakah nanti akan terlibat di dalam penanaman pohon? Salah satunya adalah bagaimana kita memperlambat sebenarnya proses air hujan yang ada itu, jangan langsung turun di sungai, langsung masuk ke laut. Tapi bagaimana kita memperlambat proses itu berada di IKN. Jadi tidak langsung masuk ke Teluk Balikpapan, masuk ke Samboja, Muara Jawa. Kita akan upayakan dengan jenis-jenis tanaman yang karena air hujan itu turun, kemudian nanti jatuh di daun, itu akan pelan-pelan turun. Nah pada saat turun itulah itu yang akan kita dorong supaya air ini pelan-pelan dan itu bisa dimanfaatkan. Itu satu. Yang kedua, kolam-kolam retensi, embung-embung kecil itu wajib harus dibuat di dalam IKN. Kalau tidak, air hujan yang turun itu akan terbuang dengan percuma masuk ke laut, sehingga itu tidak akan ada manfaat yang lain. Di gedung-gedung yang ada nanti terbangun, itu air hujan yang jatuh di atap itu harus ditambah. Kita harus ini untuk memenuhi kebutuhan air yang ada di IKN. Kebutuhannya itu macam-macam. Bisa untuk nanti dipakai untuk air baku, bisa untuk nanti untuk menyiram dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah air limbah yang ada di sana, air harian kita misalnya dipakai untuk wudhu, dipakai untuk mandi, ini akan kita olah lagi untuk bisa kita manfaatkan di internal. Jadi tidak dalam konteks bahwa kita akan berdiam. Pak Direktur itu sudah punya kewajiban untuk bagaimana 25.000. Salah satu hari ini adalah kick off-nya sebenarnya. Bagaimana kita membangun Ibu Kota Nusantara dari sisi pertanian dan ketahanan pangan. Nah kami dari sisi lingkungannya pastinya akan mendorong supaya yang 75% itu wajib terbangun di Ibu Kota Nusantara. Karena ini adalah target dari undang-undang, peraturan yang sudah ada. Kita nggak boleh melanggar itu. Kita masukkan, mengajak nih teman-teman anak-anak SD tadi. Itu luar biasa. Kenapa? Kita ingin supaya anak-anak ini mengaku, merasa bangga sebagai bagian dari ibu kota. Karena selama ini kan informasinya, sepaku saja yang jadi ibu kota. Mereka harus merasa bahwa kami adalah bagian dari Ibu Kota Nusantara. Ini luar biasa. Saya kira itu aja. Kami sangat Terima kasih apa waktunya, Pak. Terima kasih ya. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ke AgriFest di Samboja Barat.